Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi. Perkenalkan, nama kelompok kami. Yang pertama Safira Putriana, NIM 122, dan saya sendiri Putri Maya Lestari, NIM 127. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai sistem informasi dalam bisnis. Pengertian ini saya ambil di buku James dan George edisi 9 tahun 2007, tepatnya di halaman 4. Dijelaskan bahwa sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Maksud terorganisir di sini adalah sistem ini sangat tertata dan sangat rapi. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi dan perbedaannya dengan sistem informasi. Setelah tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer tahun 2013, pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video, sehingga dapat disimpulkan antara perbedaan dari keduanya, bahwa sistem informasi itu berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses dan tujuan bisnis perusahaan. Sedangkan teknologi informasi adalah rancangan dan implementasi informasi di dalam sistem informasi. Maksud di sini yaitu teknologi merupakan kerangka yang dapat membentuk atau membuat suatu sistem informasi. Jadi, teknologi informasi ini berada di dalam suatu sistem informasi atau termasuk dalam kerangka sistem informasi. Selanjutnya, yaitu kerangka kerja sistem informasi. Menurut buku James dan George edisi 9 2007, tepatnya di halaman 7, itu dijelaskan mengenai kerangka yang menguraikan area utama sistem informasi pengetahuan yang dibutuhkan oleh profesional bisnis. Itu ada 5. Yang tadi sudah dijelaskan, yang termasuk kerangka sistem informasi itu ada teknologi informasi, konsep dasar, proses pengembangan, aplikasi bisnis, dan yang terakhir pengelolaan tantangan. Konsep dasar perilaku, teknis, bisnis, manajerial tentang komponen dan peranan sistem informasi itu meliputi konsep sistem informasi dasar yang diturunkan dari sistem umum ke teori atau konsep strategis bersaing yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis, teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Maksudnya di sini yaitu perusahaan itu mengubah sistem yang awalnya umum menjadi strategi atau sistem khusus. Misalnya yang secara umum perusahaan, misalnya kebanyakan perusahaan itu menginput data dengan mengetik atau sebagainya, namun perusahaan menggunakan strategi yang lebih efektif atau lebih efisien dalam mempersingkat waktu dan sebagainya, itu dengan memasukkan rumus dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Konsep utama, perkembangan, dan masalah manajemen dalam teknologi informasi yaitu perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet. Itu termasuk dalam teknologi informasi. Yang ketiga itu aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis ini itu sangat menunjang sekali dalam sistem informasi. Kegunaan aplikasi bisnis itu untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Aplikasi bisnis ini sangat mempermudah dalam pengelolaan sistem informasi dalam perusahaan. Proses pengembangan itu bagaimana profesional bisnis dan spesialis informasi merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam bisnis. Ini diambil dari buku James O'Brien dan George edisi 9 tahun 2007 di halaman 8. Itu ada 3 peran sistem informasi untuk bisnis. Yang pertama, mendukung
proses bisnis dan operasi. Misalnya, kita sering menemui banyak perusahaan yang sudah menggunakan informasi berbasis komputer untuk sistem di internal maupun eksternal perusahaannya, seperti mencatat karyawan, mencatat pelanggan, menghubungi pelanggan juga, melacak inventaris, membayar karyawan, membeli barang, dan mengevaluasi tren penjualan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengambil keputusan oleh karyawan dan manajer. Misalnya keputusan tentang lini barang apa nanti yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi berbasis komputer. Keputusan ini tidak hanya untuk manajer toko, pembeli, dan lainnya, tetapi juga untuk membantu mereka mencari cara untuk memperebutkan pelanggan dalam persaingan, seperti itu. Yang ketiga yaitu dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Misalnya manajemen toko membuat keputusan untuk memasang kios layar sentuh di semua toko dengan tautan ke situs web e-niaga untuk belanja online. Nah, cara ini itu sangat mempermudah pelanggan dalam berbelanja dan membeli barang, sehingga ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi. Ini perkembangan sistem informasi ini juga saya ambil di buku O'Brien dan George edisi 9 2007 di halaman 10. Tentang pengelolaan data itu di tahun 1950 dan 1960. Sistem pengelolaan data ini berupa berupa pemrosesan transaksi, pencatatan, dan akuntansi tradisional. Untuk manajemen pelaporan itu sudah ada atau sudah dibuat di tahun 1960 dan sampai 1970. Laporan manajemen ini nanti difungsikan untuk pengambilan keputusan di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya di tahun 1970 dan sampai 1980 itu mulai ada dukungan keputusan. Dukungan ADHOC interaktif dari proses pengambilan keputusan manajerial. Dukungan ini disesuaikan dengan keputusan unik atau gaya manajer saat menghadapi jenis masalah tertentu di dunia nyata. Jadi keputusan ini itu tergantung dari pemikiran atau tindakan yang akan diambil oleh manajer. Jadi semuanya itu terserah oleh manajer. Selanjutnya, dukungan strategis dan pengguna akhir itu ada di tahun 1980 sampai 1990. Ini meliputi sistem informasi eksekutif yang berupa informasi penting untuk manajemen puncak, sistem pakar berupa saran ahli berbasis pengetahuan dan penggunaan untuk pengguna akhir. Yang terakhir, sistem informasi strategis itu berupa produk dan layanan strategis untuk keunggulan kompetitif. Ini biasanya memerlukan ide-ide dan terobosan baru untuk bisa bersaing. Selanjutnya itu di tahun 1990 sampai 2000 itu mulai berkembang bisnis dan perdagangan elektronik. Contohnya perdagangan di internet itu sudah sangat banyak di tahun ini. Hubungan internet dan extranet dan jaringan lainnya. Untuk hubungan intranet dan extranet nanti bisa dijelaskan di gambar di slide akhir. Selanjutnya yang terakhir yaitu perencanaan sumber daya perusahaan dan intelijen bisnis. Itu mulai berkembang di tahun 2000 sampai 2010. Ini berupa penambahan data, visualisasi data aplikasi antarmuka umum, enterprise-wide, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pemasok. Ini sudah mulai berkembang di tahun itu. Selanjutnya yaitu peran e-bisnis dalam bisnis. Ini saya ambil di buku James dan George edisi 9 2007 di halaman 12. E-bisnis sendiri itu dijelaskan sebagai
penggunaan teknologi informasi untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis, e-commerce, dan kolaborasi perusahaan dalam perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. E-bisnis secara umum dapat dianggap sebagai pertukaran nilai online. Setiap pertukaran informasi, uang, sumber daya, layanan, atau komunikasi secara online berada di bawah payung e-bisnis. Untuk pengertian e-commerce sendiri, itu dapat diartikan sebagai pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk, layanan, dan informasi melalui berbagai jaringan komputer. Selanjutnya, perusahaan mengandalkan e-bisnis untuk yang pertama, merekayasa ulang proses bisnis internal. Di sini perusahaan memanfaatkan e-bisnis untuk mengatur sistem di dalam perusahaan mereka. Sistem itu baik sistem internal maupun eksternal perusahaan mereka, sehingga sistem ini dapat karena sistem atau e-bisnis ini, maka sistem yang dijalankan perusahaan ini dapat benar-benar terorganisir atau tertata. Yang kedua yaitu mengimplementasikan e-commerce sistem dan pelanggan dan pemasok mereka. Di sini perusahaan itu memanfaatkan e-bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan pemasok mereka tanpa bertemu langsung dan bertatap muka. Yang terakhir yaitu mempromosikan kolaborasi perusahaan antar tim dan kelompok kerja. Karena komunikasi bisnis itu sudah semakin luas dan semakin mudah, maka perusahaan secara langsung sudah dapat mempromosikan kolaborasi perusahaan mereka. Seperti itu. Perusahaan juga dapat memanfaatkan ini untuk mempromosikan produk juga. Dan ini gambaran dari e-bisnis atau peran e-bisnis. Ini saya ambil di buku James dan George edisi 9 tahun 2007 di halaman 12. Ini semuanya itu sudah saling terhubung oleh teknologi informasi dan sudah tersistem. Misalnya ini ada manufaktur dan produksi, itu mereka sudah terhubung dengan ini penelitiannya, terus accountingnya atau adminnya, terus ini sudah terhubung juga dengan bagian penjualan, bagian pembelian, terus customer dan supplier. Ini mereka ini dalam suatu perusahaan, ini di dalam atau atau intranet bagian dalam. Kalau yang ini yang eksternal, supplier dan customer, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Safira Putriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Putriana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Putri Mayang Lestari. Poin selanjutnya adalah tipe sistem informasi. Ada beberapa tipe sistem informasi, yaitu Operation Support System. Adalah sistem informasi yang dibutuhkan untuk mengolah data yang dihasilkan dan digunakan dalam proses bisnis. Sistem pendukung informasi menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal dan eksternal. Ada beberapa peran Operation Support System. Adalah untuk yang pertama, Transaction Processing System. Adalah contoh penting dari dukungan operasi sistem yang merekam dan mengolah data yang dihasilkan dari transaksi bisnis. Contohnya adalah proses penjualan dan persediaan sistem akuntansi dan lain-lain. Yang kedua, proses control system, yaitu memantau dan mengontrol proses fisik, misalnya penyulingan minyak bumi yang menggunakan suatu sensor yang dihubungkan ke komputer untuk memantau bahan kimia dan membuat penyesuaian real-time yang mengontrol proses penyesuaian. Yang ketiga adalah Enterprise Collaboration System, yaitu meningkatkan komunikasi tim dan kelompok kerja dan produktivitas, serta menyertakan aplikasi yang terkadang disebut Office Automation System. Contohnya adalah chat, email, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Management Support System, yaitu sistem informasi yang fokus pada penyediaan informasi dan dukungan pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer dan memberikan informasi serta dukungan untuk pengambilan keputusan. Mempunyai beberapa peran, yaitu Management Information System
yaitu memberikan informasi dalam bentuk melaporkan dan menampilkan kepada manajer dan banyak profesional bisnis. Contohnya analisis penjualan, kinerja produksi, dan lain-lain. Yang kedua, decision support system adalah memberikan dukungan interaktif dengan tujuan khusus proses pengambilan keputusan bagi manajer dan pelaku bisnis lainnya. Contohnya, penentuan harga produk, peramalan keuntungan, dan sistem analisis resiko. Yang ketiga adalah Executive Information System, adalah memberikan informasi penting dari Management Information System, Decision Support System, dan Business Intelligence, dan sumber lain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi para eksekutif. Contohnya adalah sistem yang memudahkan akses untuk analisis kinerja bisnis dan perkembangan ekonomi untuk mendukung perencanaan strategi. Selanjutnya adalah kategori lain dari sistem informasi. Ada 4, yaitu sistem pakar, yaitu sistem berbasis pengetahuan yang memberikan saran ahli bagi pengguna. Contohnya penasihat aplikasi kredit, pengawasan proses, dan lain-lain. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan adalah sistem berbasis pengetahuan yang mendukung penciptaan, pengaturan, dan penyebaran bisnis di dalam perusahaan. Contohnya, akses internet untuk praktek bisnis terbaik dan strategi proposal penjualan. Yang ketiga adalah sistem informasi strategis, adalah mendukung proses operasional atau manajemen yang memberikan produk, layanan, dan kemampuan strategis untuk keunggulan kompetitif pada perusahaan. Contohnya, perdagangan saham online dan e-commerce. Yang terakhir adalah sistem bisnis fungsional, adalah mendukung berbagai aplikasi operasional dan manajerial dari aktivitas bisnis dasar perusahaan. Contohnya, sistem informasi yang mendukung aplikasi pada akuntansi. Poin selanjutnya adalah tantangan pihak manajemen di era teknologi informasi. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi manajer bisnis dalam mengelola informasi dan teknologi untuk memenuhi tujuan bisnis. Antara lain, persyaratan kecepatan dan fleksibilitas pengembangan produk, manufaktur, dan siklus pengiriman. Yang kedua, rekayasa ulang dan integrasi lintas fungsi proses bisnis menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, internet integrasi e-bisnis dan e-commerce ke dalam strategi, struktur proses, dan budaya organisasi. Untuk mengikuti perkembangan bisnis atau teknologi informasi yang meliputi penggunaan internet, intranet, extranet, dan web sebagai infrastruktur TI utama. Kedua, difusi teknologi web kepada pelanggan dan pemasok, karyawan internet work. Dan yang ketiga, komputasi jaringan, global kolaborasi, dan sistem pendukung keputusan demi mencapai tujuan bisnis yang meliputi memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan dengan biaya yang terendah. Yang kedua, koordinasi proses manufaktur dan bisnis dengan pemasok dan pelanggan, serta yang ketiga, kemitraan saluran pemasaran dengan pemasok dan distributor. Poin selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Terdapat beberapa komponen sistem informasi, yaitu sumber daya manusia yang terbagi menjadi 2, yaitu pengguna akhir dan spesialis informasi sistem. Dan yang kedua, sumber daya perangkat keras. Ketiga, sumber daya perangkat lunak. Dan keempat, sumber daya data yang diubah oleh aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai produk informasi untuk pengguna akhir. Dan yang terakhir, sumber daya jaringan. Poin selanjutnya adalah pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang baik. Selanjutnya, pengertian informasi. Pengertian informasi adalah data yang telah diubah menjadi konteks yang berarti dan berguna bagi para pemakai akhir. Dapat disimpulkan, informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah terorganisir yang berguna bagi para penggunanya. Pengguna biasanya menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah model atau komponen sistem informasi. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu unsur penting untuk keberhasilan pengoperasian semua sistem informasi. Sumber daya manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu pengguna akhir dan spesialis IS atau sistem informasi. Pengguna akhir adalah orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkannya. Pengguna akhir bisa berupa pelanggan, manajer, akuntan, staf penjualan, dan lain-lain.
Sebagian dari kita adalah pengguna akhir, dan sebagian pengguna akhir adalah pekerja pengetahuan yang sering berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim atau kelompok kerja, serta membuat, menggunakan, dan mendistribusikan informasi. Yang kedua, spesialis sistem informasi adalah orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Mereka termasuk analisis sistem, pengembang perangkat lunak, operator sistem, dan lain-lain. Analisis sistem merancang sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna akhir. Pengembang perangkat lunak membuat program komputer berdasarkan spesifikasi analisis sistem, dan operator sistem membantu memantau dan mengoperasikan sistem dan jaringan komputer yang besar. Selanjutnya yaitu sumber daya perangkat keras, mencakup semua perangkat fisik dan bahan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Dibagi menjadi dua, yaitu sistem komputer dan peripheral komputer. Sistem komputer terdiri dari unit pengolah pusat yang berisi prosesor mikro dan berbagai perangkat peripheral yang saling berhubungan seperti pemindai printer. Contohnya sistem komputer pada laptop, tablet, atau desktop dan lain-lain. Kemudian peripheral komputer yaitu perangkat seperti keyboard, mouse elektronik, trackball untuk input data dan perintah layar video atau printer untuk output informasi dan drive disk magnetik untuk penyimpanan sumber data. Selanjutnya, sumber daya perangkat lunak mencakup semua set instruksi pemrosesan informasi, tidak hanya program, tapi juga sekumpulan instruksi pemrosesan informasi, atau disebut juga prosedur yang dibutuhkan orang. Terdiri dari tiga, yaitu perangkat lunak sistem, seperti program sistem operasi yang mengontrol dan mendukung operasi sistem komputer, misalnya Microsoft Windows. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang memberikan arahan mengenai pemrosesan untuk penggunaan komputer tertentu oleh pengguna akhir. Contohnya, analisis penjualan, penggajian, dan lain-lain. Yang ketiga, prosedur, yaitu instruksi operasional untuk orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi. Contohnya, instruksi untuk mengisi lembaran formulir atau menggunakan paket perangkat lunak. Yang selanjutnya ada sumber data. Data merupakan sumber daya organisasi yang berharga. Data adalah kehidupan organisasi saat ini, dan pengelolaan data yang efektif dan efisien dianggap sebagai bagian integral dari strategi organisasi. Data memiliki banyak bentuk seperti angka, huruf, karakter, video, data audio, gambar, dan lain-lain. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu database dan basis pengetahuan. Database yaitu suatu yang menyimpan data yang diproses dan diatur, dan basis data pengetahuan menampung pengetahuan dalam berbagai bentuk seperti fakta, aturan, dan contoh kasus tentang praktek bisnis, misalnya data transaksi penjualan, yang mendukung web yang dapat diakses untuk laporan, analisis penjualan oleh manajer dan profesional pemasaran. Data biasanya mengalami proses penyajian, yaitu data dikumpulkan, data dimanipulasi, diatur, dianalisis, dievaluasi, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat untuk pengguna. Selanjutnya, sumber daya jaringan. Teknologi jaringan telekomunikasi seperti internet, intranet, dan eksternet merupakan hal yang penting bagi operasional bisnis elektronik di semua jenis perusahaan dan bagi sistem informasi berbasis komputer yang digunakan. Konsep sumber daya jaringan menekankan bahwa teknologi dan jaringan komunikasi merupakan sumber daya dasar bagi seluruh sistem informasi. Sumber daya jaringan terdiri dari dua, yaitu media komunikasi dan infrastruktur jaringan. Media komunikasi contohnya teknologi kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik, gelombang mikro, seluler, dan nirkabel satelit. Yang kedua, infrastruktur jaringan, menekankan bahwa banyak teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dan penggunaan jaringan komunikasi. Contohnya termasuk prosesor komunikasi seperti modem dan prosesor antar jaringan, dan perangkat lunak kontrol komunikasi seperti sistem operasi jaringan dan paket browser internet. Kemudian, ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Mayang Lestari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang dipilih oleh kelompok kami. Jadi kelompok kami memilih Shopee sebagai
Contoh kasus dari perkembangan e-bisnis melalui e-commerce. Shopee sendiri merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura yang didirikan pada tahun 2019 di bawah CEA Group. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Sejak saat diluncurkan, perkembangan Shopee sangat luas hingga ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee juga merupakan salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif. Dibanding dengan situs lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain, Shopee merupakan situs termudah dan minim pengalaman. Namun karena promosi gencar yang dilakukan oleh Shopee, maka Shopee dapat berdiri sejajar dengan pesaing terdahulu. Selanjutnya, selain itu, Shopee juga memanfaatkan teknologi sistem informasi yang baik dan sangat mengikuti zaman, sehingga dia mampu bersaing di dunia bisnis. Ada 4 sistem manajemen yang dimiliki oleh Shopee. Yang pertama yaitu ada Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua ada Management Information System atau MIS. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. Dan yang terakhir ada Executive Information System atau ACE. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait dengan Transaction Processing System atau TPS. Jadi TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar dan untuk transaksi bisnis rutin seperti penggajian, daftar absensi karyawan, dan inventaris lainnya. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan pihak eksternal. Kemudian ada MIS atau Management Information System. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang cakupannya lebih luas daripada TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini juga membantu MIS dalam menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau berbasis data. Kemudian ada Decision Support System atau DSS. DSS ini hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap pada wewenang eksklusif pembuat keputusan. Untuk DSS sendiri ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengambil elemen informasi, kemudian menganalisis seluruh file, dilanjut dengan menyiapkan laporan file dari berbagai file, kemudian memperkirakan akibat dari keputusan, dan yang terakhir yaitu mengusulkan dan membuat keputusan. Untuk sistem manajemen Shopee yang terakhir, yang keempat ada Executive Information System atau ACE. ACE adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksklusif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan penentu keberhasilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari keempat sistem ini pada kasus Shopee. Untuk studi kasus Shopee yang masuk ke dalam TPS, yang pertama ada di bagian customer service. Di sini dia sebagai resepsionis, customer relation officer juga. Yang kedua ada penjual. Penjual itu ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual juga dapat memperbarui data dari produk yang dijualnya. Misalnya, menghapus produk yang tidak dijual dan menambahkan produk baru yang ingin dijual. Kemudian yang ketiga ada pembeli. Pembeli di sini juga ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli juga dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian, misalnya terkait tentang barang, proses pengiriman berapa lama, spesifik barang juga itu termasuk ke dalam deskripsi barang dan sebagainya. Melalui fitur-fitur yang disediakan Shopee seperti chat atau live streaming. Yang keempat ada finance. Di sini dia melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan.
Dan yang terakhir, yang kelima ada quality control. Di sini dia bertugas untuk memantau produk-produk yang dijual oleh seller atau pemasok, dan juga bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Kemudian untuk studi kasus dalam MIS dan DSS, untuk MIS sendiri itu ada di bagian marketing officer. Di sini dia melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, dan bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Kemudian untuk yang DSS, dalam kasus Shopee ini ada di bagian Chief Marketing Officer. Di sini dia memimpin dari marketing officer, tugasnya untuk membuat keputusan atau kebijakan untuk memajukan di bidang marketing perusahaan. Next, selanjutnya untuk ACE, di kasus Shopee ini ada di bagian Chief Executive Officer. Di sini dia itu bertugas untuk mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia atau SDM, keuangan, dan pemasaran, serta bertugas juga membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari Shopee. Yang pertama, Shopee memiliki payment gate yang dinamakan dengan ShopeePay. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Ini sangat mengefisien waktu. Yang ketiga yaitu dana yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening Shopee atau ShopeePay tadi. Terus nantinya dana tersebut dapat disalurkan kepada penjual ketika pelanggan sudah mengkonfirmasi penerimaan barang. Yang keempat, memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat di posisi calon pembeli berada. Ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena dengan penjual yang dekat, maka ongkir atau ongkos kirim yang dikeluarkan oleh pembeli juga akan semakin kecil. Yang kelima yaitu adanya fitur berikan bagi penjual yang ingin produknya berada di bagian urutan atas. Yang keenam, ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual walaupun tidak bertemu muka. Yang ketujuh yaitu tersedianya kategori produk yang sangat luas, sehingga penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini juga dapat menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli yang dengan mudah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelemahan dari Shopee. Yang pertama, payment gate Shopee atau ShopeePay belum dapat dipercaya tingkat keamanan sistemnya. Ini karena pada waktu itu ShopeePay sempat berhenti. Yang kedua yaitu Shopee bekerja sama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, kantor pos, JNT, dan lain-lain. Sehingga ketika server ekspedisi tersebut down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan trackingnya. Yang ketiga yaitu terlalu mudahnya seseorang untuk mengeplay dirinya sebagai penjual. Ini sering sekali terjadi, jadi barang yang dijual itu tidak ada. Pas waktu kita beli, barangnya itu tidak dikirim. Yang keempat yaitu situs yang susah diakses pada waktu tertentu. Yang kelima, produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli. Ini karena biasanya penjual itu memasang gambar atau memasang gambar produk itu tidak sesuai dengan produk yang dijual atau bukan real pic atau bukan gambar asli. Dan yang terakhir, tidak bisa terjadi tawar-menawar. Ini merupakan kelemahan dari Shopee. Sekian penjelasan dari contoh kasus yang dipilih dari kelompok kami. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.